Kayak orang bilang ini Khabib tuh, MMA tuh, kan gue ngikutin MMA tuh. McGregor kalah karena sombong, Khabib menang karena humble. Kalah skill. McGregor mau humble, emang Khabib lagi jago-jagonya. Mau Khabib sombong juga tetap menang itu, nggak ada hubungannya. Kamu McGregor lawan Jose Aldo-nya humble, kalah juga, nggak ada hubungannya. Skill is skill. Kayak benci banget tuh, kayak orang sombong nih kalah. Enggak, sombong kalah skill ini. Yaps, mungkin ini bukan pendapat populer di kalangan fans MMA Indonesia, tapi secara teknis, saya sangat setuju dengan pendapat Mas Lukas Han tadi. Jangan salah paham, bukan berarti saya tidak percaya pada karma atau nilai keagamaan tertentu, tapi dalam dunia MMA, memang enaknya kita tidak perlu membicarakan hal itu karena obrolannya nanti kurang enak. Di atas kertas, secara teknis, memang mau Khabib mau sombong atau tidak pun, skillnya lebih jago dari Conor. Dan faktanya, banyak fighter hingga bandar judai pun mengunggulkan Khabib kala itu. Conor sangat tahu itu. Ia menyadari bahwa ground game Khabib adalah masalah besar buatnya. Dan satu-satunya peluangnya menang adalah dengan mendaratkan pukulan tangan kirinya di 2 ronde pertama. Karena kalau sudah lebih dari itu, ia akan tamat. Karena itu, Conor mencoba berbagai cara untuk membuat Khabib emosi dan menyerang Khabib dengan brutal agar Conor bisa mengcounternya. Dan teman-teman pasti tahu dong apa yang dilakukan Conor untuk membuat Khabib emosi. Yaps, tentu saja dengan trash talk brutalnya. Tapi sayangnya Khabib dengan sangat baik mampu menahan emosinya dan tidak terpancing dalam permainan psikologis Conor, setidaknya sampai Conor kalah. Karena setelahnya Khabib juga terpancing dan terjadilah insiden paling ikonik, yaitu sang elang yang loncat dari oktagon. Selamat datang kembali di segmen Extra Time, di mana dalam segmen ini kita hanya akan membahas materi ringan tentang UFC. Untuk drama UFC 229 akan saya buat di lain kesempatan, karena perlu effort besar untuk menyusun narasinya agar penonton bisa dengan mudah memahami betapa megah dan legendarisnya event UFC terbesar tersebut. Dan kali ini kita hanya akan membahas beberapa jenis trash talk dalam dunia UFC. Kita tidak bisa memungkiri bahwa trash talk adalah salah satu hal yang membuat UFC menjadi besar seperti sekarang. Karena dengan itu penonton jadi mendapatkan emosi dan storyline dari para fighter yang bertarung. Tujuan dari trash talk jelas, yaitu memasarkan pertandingan UFC. Karena itu Dana White tidak suka sama petarung yang terlalu kalem dan terlalu respect, karena hal itu tidak akan menjual. Trash talk di sini tidak harus diartikan cacian atau hinaan, karena ada banyak jenis trash talk yang dilakukan oleh para fighter UFC dengan kreativitas masing-masing. Berikut ini adalah beberapa jenis trash talk di UFC menurut MMA Discourse. Jadi langsung saja kita mulai. I think the shitty thing is whoever wins is gonna have bragging rights, and whoever doesn't is just gonna have to fucking eat shit till they die, you know? So it's one of those things where you're just like, that's the worst thing about this fight. Like, you know, say I go fight Fluffy and Fluffy beats me, I raise his hand and I say, like, you know, Fluffy, you beat me, do a good job. Dragus beat me, I raise his hand, hey, you beat me, but nah, dude, I think me and can come shot, bro, we die enemies. Pertama adalah trash talk spoiler. Yap, sesuai namanya, trash talk jenis ini adalah sang petarung mencoba memberikan prediksi jalannya pertandingan. Tujuannya jelas, yaitu mencoba mengintimidasi lawan dan memperkuat rasa optimisme yang tinggi. Trash talk jenis ini sangat disukai oleh fans karena fans jadi bersemangat untuk menyaksikan apakah petarung tersebut bisa membuktikan omongannya atau tidak. Karena itu, pengguna trash talk ini wajib memiliki skill level dewa agar tidak menjadi bual-bualan fans jika ia kalah. Salah satu contoh fighter yang sukses dengan trash talk ini adalah The Eagle, Khabib Nurmagomedov. Khabib mirip Nanami Kento dalam anime JJK, yang mana suka untuk mengungkapkan teknik kutukannya untuk meningkatkan output serangan. Waduh, malah wibu. Kita kembali ke Khabib. Khabib sudah tidak pernah menyembunyikan gameplaynya. Padahal secara umum, gameplay seharusnya tidak boleh bocor pada lawan.
Tetapi jauh-jauh hari, Khabib mengatakan bahwa gameplaynya jelas, yaitu takedown, control, ground and pound, hingga submission. Dan meskipun semuanya sudah dikasih tahu gameplaynya, tapi tetap saja tak ada yang bisa mengalahkannya. I know you can't look past us, but give us your idea for your plan as a champion. Are you somebody that wants to fight frequently? Do you want to beat everybody out there? Are you just looking for 1 or 2 fights? We've heard you may retire sometime soon. I mean, what are your plans as champion? I just want to mold people. This is what I want to do. You know, doesn't matter, Dustin, Tony, or other opponents, doesn't matter. When I go to the cage, I mold my opponents. All my life, 27-0. People talk about his 6 win streak. What about 27 win streak? And 11 years undefeated. And you know, I don't want to underestimate this guy. I know he's tough challenge, but this guy is not in my level. Kedua adalah trash talk roasting. Yaps, trash talk jenis ini lebih pada membuat lelucon pada lawannya untuk membuat drama pertarungan. Namun secara umum, trollingan yang digunakan masihlah dalam kategori wajar dan tidak merendahkan lawannya, karena trash talk ini lebih pada merosting apa yang sudah menjadi fakta dan tidak menambah atau bahkan memfitnah lawan. Contoh paling gampang dari pengguna ini adalah Islam Makhachev dengan berbagai trollingannya, seperti merosting tubuh Volkanovski yang pendek, merosting Charles Oliveira yang tak bisa bahasa Inggris, merosting Dan Hooker yang hampir meninggal sehabis melawan Poirier, hingga yang paling populer tentu saja adalah roastingan untuk seluruh pengguna sabuk hitam BJJ yang dia pikir tidak pantas mendapatkannya. I think Dustin Poirier is a black belt. But he is a Brazilian Jiu-Jitsu black belt, bro. What do you mean, please? So what he did when he catch his arm, he go to the duel. What is this, brother? Granby roll. Black belt? Who give him? We have to check that one. And we have to cancel, brother, many black belt because Why? they make the jiu-jitsu, look bad. Because a lot of guys have black belt, but I don't know that. Trash talk selanjutnya adalah trash talk brutal. Yaps, trash talk jenis ini memerlukan energi yang luar biasa besar karena sesuai namanya, si pengguna harus secara brutal merubah karakternya untuk menjadi seorang villain agar ia dibenci oleh banyak fans dan justru mendapatkan target pasar yang besar. Yaps, mau fighter itu disukai atau dibenci, secara market hasilnya sama, yaitu uang akan mengalir di sana. Contoh dari pengguna trash talk ini adalah Colby Chaos Covington yang sudah bukan rahasia lagi. Sebenarnya ia adalah pria yang baik, tapi demi marketing ia rela tampil sebagai villain. Fighter lain yang mirip tapi tidak sebrutal Colby adalah juara UFC kelas menengah saat ini, yaitu Sean Strickland. Man, I can't believe that his mother named him Cum Shot. That's such a disgrace, man. It's just like the disrespect, man. It's like his mom doesn't even give a shit about him. I don't think he celebrates Mother's Day. I think that's like over there in his country, wherever he's from. I don't think he celebrates that. Getting called cum shot, man. Selanjutnya ada trash talk terlalu percaya diri. Sesuai namanya, trash talk jenis ini adalah menarasikan skill bertarungnya seakan-akan sangat tinggi. Sama seperti trash talk spoiler tadi, trash talk jenis ini sangat membutuhkan skill level dewa atau seharusnya lebih tinggi dari itu. Contoh pengguna ini tentu saja adalah Ilia Topuria yang menurut sebagian fans sekarang menyebutnya sebagai trash talk tidak tahu diri setelah kalah dari Justin Gaethje. Tapi jika murni menilai dari seni trash talk, apa yang dibawa Topuria memang hal yang baru, seperti mengaku bisa mengunci Islam Makhachev, melakukan pesta kemenangan sebelum pertandingan, hingga mengedit bio Instagram sebelum pertarungan. Jika menang, tentu ia akan semakin dipuja oleh fansnya, tapi resikonya kalau kalah ya seperti yang dia alami saat ini, yaitu hujatan yang tidak karuan selama 2 minggu terakhir ini. Ya itu resiko sih, mau bagaimana lagi. Me personally, I would ask him like, what's your favorite submission? Whatever, I don't know. Dark show. I'm gonna submit you with that.
So if you ask him what his favorite submission is, you would do that to him. Yeah. Dan sebenarnya ada banyak jenis trash talk lainnya, seperti trash talk nge-rap khas Charles Oliveira, trash talk musuh masyarakat seperti Josh Hockett, hingga trash talk rima ala Chael Sonnen. Namun ada satu nama yang bisa menggunakan semua jenis trash talk tadi, siapa lagi kalau bukan the king of trash talk, the notorious Conor McGregor. Yap, saya kira tidak ada satupun fighter UFC saat ini yang memiliki skill trash talk sebaik Conor, dan untungnya kita akan kembali menikmati aksi Conor McGregor di UFC 329 bulan depan. Sejujurnya selain trash talk agama dan keluarga pada Khabib, saya menikmati semua aksi Conor. Satu-satunya trash talk yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh Conor adalah trash talk translator antara Magomed Ankalaev versus Alex Pereira. Yaitu kocak sih, karena dua-duanya bukan pengguna bahasa Inggris, jadi mau berantem pun perlu penerjemah. Itu tadi adalah segmen Extra Time kali ini. Untuk berita lainnya seputar UFC akan saya bahas di konten selanjutnya. Jadi stay tune terus ya. Terima kasih.